Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 izin menyampaikan materi tentang landasan teologis, pendidikan moral, dan pendidikan karakter. Yuk disimak baik-baik. Kelompok 5 terdiri dari Nurleli Utami Syadani, Luciani, Melvia Jelita, dan Wardah Hanifah. Perkenalkan, saya Nurleli Utami Syadani izin menjelaskan materi tentang landasan teologis. Pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Teologi berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, theology, dan bahasa Yunani, theologia, dari kata theos, yaitu Tuhan atau Allah, dan logos, yaitu wacana ilmu. Secara etimologis, teologi berarti suatu catatan atau wacana tentang para dewa atau Tuhan. Kemudian, dalam literatur filsafat Islam, istilah teologi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi asbab al-kalam al-ilahi, golongan yang ahli bicara ketuhanan, dan al-mutalimun fi ilabiyat, yaitu mereka yang membahas soal-soal ketuhanan. Landasan teologis memiliki unsur intellectus quaerens fidem, yaitu akal memiliki isi iman, yang diharapkan bisa memberikan sumbangan secara substansial untuk menintegrasikan antara akal dan iman, iptek dan imtak, yang nantinya akan bermanfaat bagi hidup manusia. Jadi, landasan teologis dalam pendidikan sangat penting untuk menyeimbangkan antara jasmani dan rohani peserta didik. Pendidikan moral. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan olehnya. Moral adalah sesuatu yang abstrak, tidak berwujud, tetapi sangat berperan dalam kehidupan manusia. Pendidikan moral adalah usaha nyata dalam membentuk moralitas anak didik menjadi generasi bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral. Faktor pendorong krisisnya nilai pendidikan moral dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kurangnya pendidikan moral dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Yang ketiga, kurangnya peran agama. Faktor penting pendukung pelaksana pendidikan moral dalam dunia pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, guru atau fasilitator. Yang ketiga, agama. Metode pendidikan moral. Yang pertama, inkulkasi nilai. Metode ini dapat dilaksanakan dalam pembelajaran moral di sekolah maupun di dalam keluarga dengan berbagai cara. Krisenbaum mengetengahkan 34 cara inkulkasi nilai. Di antaranya adalah identifikasi nilai-nilai target, membaca buku-buku sastra dan non-fiksi, dan bercerita. Program pendidikan moral dengan cara inkulkasi nilai dimulai dengan mengidentifikasi secara jelas nilai-nilai apa yang diharapkan akan tertanam pada diri subjek didik. Hasilnya adalah nilai-nilai target yang akan dicapai dalam program pendidikan moral. Memberikan buku-buku yang bermutu, buku cerita, dan artikel untuk dibaca para siswa adalah cara yang mudah dan penting untuk membangun nilai moral dalam diri siswa. Di samping juga akan meningkatkan tujuan pembelajaran secara akademik. Yang kedua, metode keteladanan. Orang tua dan guru merupakan sosok yang harus memberikan teladan baik kepada subjek didik. Anak-anak lebih mudah meniru perilaku daripada harus mengingat dan mengamalkan kata-kata yang diucapkan oleh orang tua dan guru. Yang ketiga, metode klarifikasi nilai. Dalam masyarakat liberal, moral diperkenalkan lewat proses klarifikasi, penjelasan agar terjadi pencerahan pada subjek didik. Seberapa jauh sesuatu moral diterima oleh anak, ditentukan oleh anak itu sendiri.
anak diberikan kebebasan untuk memutuskan sendiri. Pendekatan klarifikasi nilai adalah salah satu contoh yang memberikan kebebasan untuk anak menentukan nilai-nilainya. Fokusnya adalah bagaimana orang sampai pada keyakinan tertentu yang dipegangnya dan membentuk pola perilaku tertentu. Hal-hal yang tidak dapat diterima adalah yang terkait dengan pilihan anak. Misalnya, anak dibiarkan tidak mendirikan sholat sebelum anak sadar akan pentingnya sholat. Jika dibiarkan, maka dikhawatirkan anak tidak akan melakukan sholat sampai ia dewasa. Yang keempat, metode fasilitasi nilai. Guru dan pihak sekolah memberikan berbagai fasilitas yang dapat digunakan siswa agar dapat merealisasikan nilai-nilai moral dalam dirinya, baik secara individu maupun berkelompok. Misalnya, fasilitas beribadah berupa masjid dan musala, fasilitas membuat kompos dari sampah sekolah, fasilitas berupa ruang diskusi, perpustakaan dengan buku-buku cerita yang memuat nilai-nilai moral, dan sebagainya. Terdapat pula fasilitas sarana-prasarana kegiatan luar kelas yang menjadi prioritas utama untuk pengembangan moral dan kecakapan hidup anak seperti fasilitas untuk meluncur atau flying fox, fasilitas panjat tebing, fasilitas pohon-pohon tanaman keras untuk latihan memanjat. Kesemuanya disiapkan untuk latihan percaya diri, keberanian, dan bersyukur. Yang kelima, metode keterampilan nilai moral. Keterampilan moral dalam diri peserta didik dapat diwujudkan dimulai dengan pembiasaan. Lama-kelamaan, pembiasaan itu ditingkatkan dengan cara peserta didik merancang sendiri berbagai tindakan moral yang akan diwujudkan sebagai suatu komitmen diri. Action mereka sendiri sebagai wujud realisasi diri menjadi orang yang baik dan memperoleh hidup yang bermakna. Konten kejujuran, berbagai kegiatan sosial yang dirancang oleh siswa di sekolah adalah contoh-contoh dari metode keterampilan nilai yang selama ini telah banyak dilakukan di sekolah-sekolah menengah. Hanya saja, perlu dikembangkan juga keterampilan nilai ini untuk diterapkan oleh guru-guru di sekolah dasar. Saya Luciani ingin menjelaskan mengenai pendidikan karakter. Apa sih pengertian dari karakter tersebut? Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, atau watak. Secara terminologi, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Kepribadian face karakter. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kepribadian sama halnya dengan karakter. Namun, ada juga yang berpendapat kepribadian tidak sama dengan karakter. Berikut adalah penjabaran dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah karakter merupakan kepribadian. Menurut Kusuma, menjelaskan karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik, atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Misalnya, keluarga pada masa kecil juga bawaan sejak lahir. Yang kedua, karakter bukan kepribadian. Karakter tidak bisa diwariskan. Karakter harus dibangun dan dikembangkan secara sadar, hari demi hari dengan melalui suatu proses yang tidak instan. Karakter bukanlah sesuatu bawaan sejak lahir yang tidak dapat diubah lagi seperti sidik jari. Kita memiliki kontrol penuh atas karakter kita, artinya tidak dapat menyalahkan orang lain atas karakter kita yang baik atau buruk, karena kita yang bertanggung jawab penuh. Lalu, apa hubungannya karakter dan kepribadian? Karakter dan kepribadian sering digunakan secara rancu. Ada yang menyamakan antara keduanya. Kepribadian menunjukkan pada organisasi dari sikap-sikap seseorang untuk berbaur, mengetahui, berpikir, dan merasakan khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan.
kepribadian merupakan hasil abstraksi dari individu dan perilakunya, serta masyarakat dan kebudayaannya. Jadi, ketiga aspek tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Pendidikan karakter bangsa. Menurut Depdiknas, pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Pengertian pendidikan karakter tingkat dasar haruslah menitikberatkan kepada sikap maupun keterampilan dibandingkan pada ilmu pengetahuan lainnya. Pendidikan karakter tingkat dasar haruslah membentuk suatu fondasi yang kuat demi keutuhan rangkaian pendidikan tersebut. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas pula ragam ilmu yang didapat dari seseorang. Dan akibat yang akan didapatkannya pun semakin besar jika tanpa ada landasan pengertian pendidikan karakter yang diterapkan sejak usia dini. Menurut Fitri, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, diekspresikan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembelajaran nilai-nilai karakter seharusnya tidak hanya diberikan pada aras kognitif saja, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Pendidikan karakter bangsa. Kemendiknas mengemukakan hasil diskusi dan sarasehan tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa, menghasilkan kesepakatan nasional pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa untuk berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari 18 nilai sebagai berikut: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, juga tanggung jawab. Selanjutnya, proses pembentukan karakter dan strateginya. Waligito berpendapat bahwa pembentukan perilaku hingga menjadi karakter dibagi menjadi 3 cara, yaitu pertama, conditioning atau pembiasaan. Dengan membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut. Kedua, pengertian atau insight. Cara ini mementingkan pengertian. Dengan adanya pengertian mengenai perilaku, akan terbentuklah perilaku. Ketiga, model. Dalam hal ini perilaku terbentuk karena adanya model atau teladan yang ditiru. Zuhriya berpendapat bahwa dalam penanaman nilai dan pembentukan karakter, suasana belajar, suasana bermain, pembiasaan hidup baik dan teratur yang ada pada anak hendaklah lebih didukung dan semakin dikukuhkan. Anak harus diajak untuk melihat dan mengalami hidup bersama yang baik dan menyenangkan. Menurut Aris Mantoro, secara teori pembentukan karakter anak dimulai dari usia 0 sampai 8 tahun. Artinya, di masa usia tersebut karakter anak masih dapat berubah-ubah tergantung dari pengalaman hidupnya. 3 hal pembentukan karakter yang perlu diintegrasikan. Knowing the good, artinya anak mengerti baik dan buruk, mengerti tindakan yang harus diambil dan mampu memberikan prioritas hal-hal baik. Membentuk karakter anak tidak hanya sekedar tahu mengenai hal-hal yang baik, namun mereka harus dapat memahami kenapa perlu melakukan hal tersebut. Kedua, feeling the good, artinya anak mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan membenci perbuatan buruk. Konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan perbuatan baik. Pada tahap ini, anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dilakukan. Sehingga jika kecintaan ini sudah tertanam, maka hal ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa dari dalam diri anak untuk melakukan kebaikan dan mengurangi perbuatan negatif. Yang terakhir adalah active the good, artinya anak mampu melakukan kebajikan yang terbiasa melakukannya. Pada tahap ini, anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik, sebab tanpa anak melakukan apa yang sudah diketahui atau dirasakan, akan ada artinya. Selanjutnya, kaidah pembentukan karakter. Ada 5 kaidah pembentukan karakter. Yang pertama adalah kaidah kebertahapan.
Artinya, proses perubahan, perbaikan, dan pengembangan harus dilakukan secara bertahap. Anak tidak bisa berubah secara tiba-tiba, namun melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan sabar, sehingga orientasinya tidak pada hasil tetapi pada proses. Yang kedua, kaidah kesinambungan. Artinya perlu ada latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Karena proses yang berkesinambungan akan membentuk rasa dan warna berpikir seorang yang lama-lama akan menjadi kebiasaan, dan seterusnya akan menjadi karakter pribadi anak yang kuat. Yang ketiga, kaidah momentum. Artinya menggunakan berbagai momentum peristiwa untuk fungsi pendidikan dan latihan. Misalnya menggunakan bulan Ramadan untuk mengembangkan sifat sabar dan kemauan yang kuat dan kedermawaan. Keempat, kaidah motivasi intrinsik. Artinya, karakter anak akan terbentuk secara kuat dan sempurna jika didorong oleh keinginan-keinginan sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Yang terakhir adalah kaidah pembimbing. Artinya, perlu bantuan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dilakukan sendiri. Pembentukan karakter tidak bisa dilakukan tanpa seorang guru. Selain untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan anak, guru juga berfungsi sebagai unsur. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, mengetahui berbagai karakter manusia, mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter, menunjukkan contoh perilaku berkarakter di kehidupan sehari-hari, memahami sisi baik menjalankan perilaku berkarakter, memahami dampak buruk karena tidak menjalankan karakter baik, dan melaksanakan perilaku berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang kami berikan bisa menjadi sesuatu yang berguna. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.